puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Yuk kakak undang kita semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yeay. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama-sama. Kita sembah, kita puji Tuhan Yesus.
adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian ini bersama-sama. Dia Tuhan kita yang besar. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sing, how great is our God. Sing with me, how great
kasih Bapa. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu ke dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, segala sakit penyakit, COVID, Omikron, apapun itu virus Tuhan Yesus, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami sampai dengan jajaran yang terendah. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan daripada Tuhan. Segala kepemimpinannya semua daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kota kami, untuk kota yang kami cintai ini Tuhan Yesus, kota Pekanbaru. Tuhan berkati tanahnya, Tuhan berkati air, bahkan udaranya Tuhan berkati. Kami serahkan Tuhan kota kami, kota Pekanbaru dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin gereja kami, Opa Niko dan wakilnya, dan Opa Gede dengan wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati lebih lagi, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga bisa membawa gereja kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk papa kami yang kami kasihi, yang kami cintai Tuhan. Tuhan tolong papa mama kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan untuk papa kami. Tuhan berkati pekerjaan dan segala apapun jenis usahanya, Tuhan berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk kami anak-anak Tuhan Yesus semuanya. Tuhan berikan kesehatan lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami semangat dalam segala hal kegiatan apapun itu. Tuhan Yesus berikan semangat, Tuhan berikan semangat dalam sekolah kami yang maupun online maupun offline. Tuhan Yesus berkati. Tangan Tuhan senantiasa melindungi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan buat kita semua. Amin. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang berjudul Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Keluaran pasal 14. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah berenang? Pasti jawabannya saya kak. Kak Lucy nggak ngeliat. Pasti pada rebutan jawab di rumah ya. Nah, kalau berenang kira-kira nih senang-senang atau enggak? Senang dong kak. Senang. Pakai gaya apa? Pakai gaya dada. Nyemplung ke air langsung dadah. Hilang nanti Kak Lucy. Kakak tanya lagi nih. Siapa yang pernah berenang di kolam yang dalamnya 1 meter? Saya kak. Terus 2 meter? Ada? 3 meter? Ada? Atau 5 meter? Oh masih ada. Wah 5 meter. Kalau yang 500 meter, ada nggak? Hah? 500 meter? Nah, semua duduk yang manis di rumah, kakak mau cerita tentang orang yang kelelep. Hah? Apa itu Kak Lucy kelelep? Kelelep adalah bahasa dari Prancis Selatan, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Betawi adalah berenang pakai gaya batu, atau kalau diterjemahkan bahasa Mandarin tenggelam. Hah? Nah, nggak bener itu, nggak bener. Yuk dengerin cerita kakak. Nih, akhirnya adik-adik, bangsa Israel bisa keluar dari Mesir setelah hukuman atau tulah ke, siapa ingat? 10, yaitu anak sulung mati di Mesir, termasuk anak Raja Firaun. Raja Firaun akhirnya membiarkan orang Israel pergi dipimpin oleh Musa. Tetapi dikatakan di firman Tuhan, Tuhan akan mengeraskan hati Raja Firaun sehingga dia mengejar orang Israel. Dan benar loh adik-adik, ketika Raja Mesir diberitahu bahwa orang Israel sudah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya. Apa yang kita buat? Mengapa kita biarkan orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak? Lalu Raja Mesir menyiapkan kereta perang dan tentaranya. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka takut ya kak? Jawabannya, karena mereka mulai tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang tetap percaya sama Tuhan Yesus? Saya kak. Termasuk Kak Lucy juga. Keren adik-adik, mantap. Nah adik-adik, bangsa Israel mulai marah-marah sama Musa dan juga sama Tuhan. Mereka berteriak-teriak dan berkata, emangnya enggak ada kuburan ya di Mesir? Sehingga kamu nih Musa membawa kami untuk mati di sini. Kami sudah bilang, jangan ganggu kami. Lebih baik nih kami mati di Mesir dan tetap jadi budak.
Wah. Gimana sih orang Israel ini ya? Malah senang jadi budak. Padahal mereka menderita jadi budak. Astaga, nggak enak jadi budak. Musa menjadi sedih. Lalu Musa bilang, jangan takut, Tuhan berkuasa. Dia akan menolongmu. Akan tetapi adik-adik, bangsa Israel bukannya terima kasih. Mereka malah berteriak-teriak. Mereka bilang, celaka, celaka, celaka. Firaun dan tentaranya yang jahat sedang menyusul kita. Hari ini kita semua pasti mati. Adik-adik, mungkin bagi bangsa Israel hari itu adalah hari sialnya mereka. Kenapa Kak? Karena mereka maju kena, mundur kena. Mundur nggak bisa, maju pun juga nggak bisa. Loh, kenapa ya? Mau tahu kan? Ini alasannya. Kalau mereka mundur, ketemu tentara Firaun. Nah, kalau maju juga nggak bisa, karena di depan mereka ada laut yang dalam sekali, yaitu Laut Merah atau Laut Teberau. Waduh, gimana nih Kak? Apa solusinya? Ayo, ada ide nggak adik-adik? Ada idenya. Apa? Berenang aja Kak. Aduh, tahu nggak adik-adik? Lautnya itu dalam sekali. Kalau berenang bisa tadi yang bahasa keren tadi, kelelep atau tenggelam. Ya udah Kak, kalau nggak bisa berenang naik kapal aja atau perahu. Wah, kalau naik kapal berarti kapalnya harus yang besar banget. Karena tahu nggak, terhitung jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir itu ada sekitar 600.000 orang laki-laki aja. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Adik-adik, bagi manusia bisa aja mustahil. Bagi manusia bisa aja nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan, segala sesuatu itu menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Jadi, waktu tentara Firaun yang jahat tadi sudah dekat, Tuhan bilang begini sama Musa, angkat tongkatmu, arahkan ke Laut Merah, maka laut akan terbelah, agar orang Israel bisa berjalan menyeberangi di atas tanah yang kering. Orang Mesir akan kujadikan keras kepala, sehingga mereka terus mengejar orang Israel. Dan aku, kata Tuhan nih, akan menunjukkan kekuasaanku atas Raja Mesir. Pasukannya, kereta-kereta serta pengendaranya, maka orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalannya jadi di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga tentara Mesir tidak dapat mendekati orang Israel. Kemudian Musa mengarahkan tongkatnya ke atas laut. Dan Tuhan membuat angin timur bertiup sangat kencang sepanjang malam, sehingga air laut terbelah dua dan dasar laut menjadi kering. Wow, amazing, luar biasa.
berdosa. Yuk beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yeay. Orang Israel berjalan melalui laut di atas tanah yang kering. Air menjadi seperti tembok nih di sebelah kiri dan sebelah kanan mereka. Wah, tahu nggak adik-adik, andai dulu sudah ada smartphone pasti pada cekrek, pada apa? Pada selfie. Karena keren dong. Di sini tembok, tapi temboknya apa? Air. Wes. Tapi waktu itu mereka nggak boleh santai. Berjalan menyeberangi Laut Merah. Kenapa, Kak? Nih alasannya. Semua pasukan Raja Mesir, termasuk semua pasukan berkuda, kereta, dan pengendaranya mengejar orang Israel hingga ke tengah laut. Orang Israel berjalan kaki, dikejar pasukan berkuda dan berkereta. Waduh, harus cepet nih, gak boleh bersantai. Menjelang fajar, Tuhan yang berada di dalam tiang api dan awan melihat ke bawah kepada pasukan Mesir dan mengacaukan mereka. Tuhan membuat roda-roda kereta tentara Mesir macet sehingga mereka susah maju. Jadi orang Mesir berkata, marilah kita lari dari sini yuk. Tuhan sedang berperang untuk orang Israel melawan kita. Tuhan berkata kepada Musa, arahkanlah tongkatmu ke atas laut, supaya air laut kembali dan menenggelamkan orang Mesir, kereta-kereta dan pengendara-pengendaranya semuanya. Pada waktu fajar, sesudah orang Israel menyeberang semua, Musa mengarahkan tongkatnya ke atas laut. Dan air laut menyatu kembali seperti semula. Wow, pasukan Mesir berusaha melarikan diri. Tetapi Tuhan menenggelamkan mereka di tengah-tengah laut. Air laut berbalik dan menutupi kereta-kereta, pengendara-pengendara dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Israel ke tengah laut. Sehingga mereka mati semua. Yeay, haleluya. Tuhan Yesus sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua dalam keadaan apapun juga. Waktu kita sakit, pada waktu ada masalah, terus apa lagi? Pada waktu nggak ada jalan keluar. Dalam Markus pasal 9 ayat 23 bagian B versi Alkitab terjemahan baru dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, apa aja bisa asal kamu percaya kepadaku. Itu kata Yesus. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, apa saja bisa. Asal apa? Asal percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian punya masalah apapun akhir-akhir ini, pelajaran susah atau teman-teman yang nakal, atau ada teman yang membuli, apalagi atau papa mama dalam pekerjaannya, atau lagi kondisi nggak sehat. Apakah adik-adik menemui jalan buntu atau punya masalah yang tidak dapat diselesaikan? Seperti istilahnya gini, maju kena, mundur juga kena, seperti orang Israel tadi. Serahkanlah semuanya sama Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuncinya satu, percaya. Asal engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Jangan mencontoh seperti orang Israel yang bersungut-sungut atau merepet. Orang sini bilang, waktu menghadapi masalah, melainkan serahkan beban dan masalah kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Hari ini kita mau belajar satu, kita mau belajar percaya sama Tuhan. Kondisi apapun hari ini Tuhan hanya minta satu, kita mau percaya. Yuk, nggak ada yang main-main, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Sedari kecil kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar percaya, kami mau belajar mengandalkan kekuatan Tuhan itu besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat kami nggak mampu lagi Tuhan, adik-adik boleh keluarkan suaranya, boleh bilang, Tuhan ini aku, ini bebanku Tuhan. Adik-adik boleh keluarkan apa yang menjadi beban hati adik-adik. Kak Lucy nggak tahu apa yang menjadi pikiran adik-adik semua, tapi Tuhan tahu. Adik-adik harus ngomong, harus keluarkan itu, bilang sama Tuhan, dan percaya sama Tuhan. Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan, kami percaya dengan kekuatan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa yang baik. Dari hari ini sampai nanti besar, sampai nanti dewasa, bahkan sampai nanti kami di titik penghabisan terakhir, bahkan sampai Tuhan panggil, kami akan terus percaya, kami akan terus mengandalkan Tuhan. Kondisi apapun, baik tidak baik kondisi kami akan terus percaya sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.